Tiara dalam kondisi hamil. Hamil. 7 bulan sekarang. Sekarang 7 bulan. Dan ditahan di LPP. Nah, awal mula perkara ini adanya dua orang nasabah, suami istri. Pak Yogi ikut ditersangkakan. Padahal Pak Yogi sebagai nasabah. Gimana ya? Justru bukan kami ketika Dan membuktikan kesalahan soal itu, pihak bank ini kena SP semua. iya. Dari hasil audit internal. Kena Puluhan orang yang kena Iya, SP. kena Puluhan puluhan orang. Ada apa ya kan? Tapi yang dinaikkan ke tingkat pendidikan hanya Tiara. Gak mungkin kan? Dan kami meminta kepada KPK dalam hal ini untuk diawasi, ya kan? Semua pihak-pihak. Ya, harapan kita bisa dipanggil Komisi 3 lah Bung Ben ya. Untuk audiensi dan pihak PT PSI juga datang dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kalian sehat dan tidak buntu. Wah, Malu cetak tahu. selalu berbahagia. Oke, siang ini malam ya. Malam hari Minggu tanggal sekian nanti saya tulis. Iya. Kita jumpa lagi di Bang Valentine's Podcast yang cacamnya. Ini pakai cacam dulu ya. Balik ke Indo. Jadi hari ini malam ini kita bersama abang-abang keren ini ya. Pak kece ganteng lah tuh. Udah tua ini. Kita bersama Bang MP Lustarigan SHMH. M-nya apa nih Bang? Muhammad Filipus Tarigan. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Bang Erwin Sagitarius SHMH. Siapa Bang? Alhamdulillah. Kantong aman. Alhamdulillah. Dede Pristin SHMH. Iya, Ringo? sehat. Alhamdulillah. Cacam nian. Ya, kita malam hari ini ada bahasan menarik nih yang beberapa waktu belakangan ya terkait sidang BSI Ya, Bank Syariah Indonesia ya ya. Bengkulu. di Bengkulu. Nah, ini sudah ditetapkan seorang terdakwa, seorang wanita, Ibu Tiara ya. Tiara Kania Dewi. Oke. Sidangnya dapat semua. Pemeriksaan saksi lagi yang kedua. Masih pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi. Nah, yang menarik di sini beberapa saat lalu juga Kejaksaan Tinggi Bengkulu mengungkap salah satu konferensi pers salah satu tersangka baru. Ya. Ya kan? Yang saya kaget ini tersangkanya nasabah. Nah, ini agak lucu nih, kita nabung jadi tersangka ini gimana ya? Hati-hati dong. Jadi mikir kita ini. Mikir ya. Iya. Duit kita simpen, kita titip, kita yang jadi Kita tersangka. yang tersangka. Tapi saya mau dengar ceritanya dulu. Tapi mulai dari sedikit flashback soal Ibu Tiara ini. Kenapa? Ada masalah apa sama Tiara ini? Iya. Nah, mungkin dari apa? Dede ya? Iya. Silakan ya. Ya, terima kasih Bang Bro atas kesempatannya. Suatu kehormatan bagi kami ya. Tim advokasi Pradi Pergerakan Bengkulu Raya bisa main ke istananya Bang Bro ini. Alhamdulillah. Amin jadi Nah, ini sebenarnya cukup menarik. Perkara ini pertama dulu ketika saya sebut Bu Tiara, terdakwa Tiara ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri. Mabes Polri. Nah, kemudian Bareskrim Mabes Polri didampingilah oleh teman-teman di Jakarta. Tentunya ada Pak Filipus Tarigan yang dari awal mengawal kasus ini, kemudian masuk ke tahap selanjutnya dilimpahkanlah ke Bengkulu. Nah, dilimpahkan ke Bengkulu, salah satu jaksanya dari Kejati kan.
Nah, Kejatilah yang menangani perkara ini, bagian Pidum Kejati kan. Nah, kemudian disidangkanlah perkara ini dengan dakwaan kumulatif. Iya, ada juga di sana pasal 63, kemudian junto pasal 55, junto pasal 64, undang-undang perbankan itu ya. Nah, kemudian ada juga dannya itu tindak pidana pencucian uang pasal 3, pasal 4, pasal 5 di dakwaan tersebut. Secara kumulatif dijadikan dakwaan. Kemudian kami bersama tim melakukan jawaban dan eksepsi terkait hal tersebut. Nah, dalam jawaban dan eksepsi kami tersebut ditanggapi lagi oleh jaksa penuntut umum. Nah, kemudian putusan selah majelis hakim yang dipimpin oleh Pak Edi Lase pada saat itu menyatakan ayo kita periksa dulu ke pokok perkaranya supaya melihat terang bagaimana perkara ini. Nah, di tanggal 3 Februari kita periksa saksi-saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum itu saksi-saksi yang berasal dari manajemen Bank BSI. Nah, ada 5 orang pada saat itu. Sebenarnya ada 8, 3-nya belum sempat diperiksa karena sampai larut malam kita bersidang. Memang serius membahas perkara tersebut. Yang pertama itu kita periksa hampir 4 jam. Itu mantan kepala cabang BSI S. Parman, saksi Jastra namanya. Itu yang memimpin BSI dari 2021 sampai 2022. Nah, beliau merupakan atasan daripada Ibu Tiara Kaniadewi ini. Kemudian kita memeriksa BOSM. BOSM ini kalau nggak salah singkatan dari Back Office Supervisor Manager, yang kemudian bertanggung jawab atas yang mempunyai otoritas atas keluar masuknya deposito ataupun belangko deposito tersebut. Selanjutnya kita memeriksa back office atasan langsungnya Bu Tiara ini. Ada 2 orang back office pada saat itu. Ada Melda, kemudian ada Frandi Sisko. Nah, pada saat itu ditemukan beberapa fakta. Sedikit saya ulas. Fakta-faktanya adalah dalam menerbitkan bilet deposito tersebut, tentunya harus ada permohonan, belangko permohonan dari nasabah yang kemudian diserahkan kepada customer service. Customer service menyerahkan belangko tersebut kepada back office. Back office memeriksa lagi, menyerahkan kepada BOSM. Kemudian BOSM mengeluarkan itu dari Septikas nya BSI. Septikas BSI dikeluarkanlah kepada CS lagi tadi. CS menyerahkan itu kepada si nasabah. Kemudian kan deposito itu setelah kami periksa rupanya ada 3 salinan, Bung Ben. Ada 3 salinan. Yang pertama, salinan pertama itu dipegang CS nantinya. Salinan ketiga ini dipegang oleh back office supervisor manager tadi dan dikembalikan lagi kepada Septikes untuk dicatatkan setelah tercatat itu. Nah, dalam faktanya selama 2-3 tahun ini salinan ketiga itu tidak pernah kembali ke BOSM. Nah, kita tanya, rupanya yang paling mengejutkan begini, Bang. Ada berapa deposito yang keluar? Ditanya oleh salah satu rekan saya. Ada 107, Pak, katanya. 107 itu berapa yang kembali lembar ketiganya? 6, Pak, katanya. Berarti ada 101 yang masih berkeliaran dan tidak tahu produk BSI ini siapa yang punyanya, kan? Logikanya kan sederhana seperti itu. Lembar ketiga itu balik, itulah yang dicatatkan, kan? Namun kami pertegas lagi, apakah kemudian klien kami terdakwa ini yang mengambil 107? Tidak, Pak. Klien saudara cuma 6 yang mengambil deposito itu. Nah, itulah kemudian kenapa kami menyatakan bahwa di sini kok sepertinya klien kita one man show, seperti bermain sendiri. Padahal sedikit singkat cerita saya tadi sudah tergambar lah kan bagaimana suatu manajemen yang besar itu tektokan dari atas sampai ke bawahnya untuk mengeluarkan satu produk bank bilet deposito itu aja harus begitu susahnya. Nah, sekarang dalam perkara ini klien kita malah dijadikan terdakwa ataupun sebelumnya tersangka sendirian dan harus menghadapi persidangan sendirian. Pertanyaan kami, mana sih yang lainnya? Harus dibuka secara luas dong perkara ini. Begitu gambaran peristiwa. Itu nilai uangnya berapa? Nah, awal mula perkara ini adanya 2 orang nasabah suami istri yang bernama Muhammad Herta dan Ibu Kusmabuti. Dia datang melapor ke Bank BSI, namun cabangnya
cabang Panorama. Nah, kemudian dicek oleh cabang Panorama langsung konfirmasi ke Yang Mbak Tiara di Esparman. Esparman, langsung konfirmasi ke Esparman. Besoknya barulah terbuka perkara ini, sehingga ada sekitar 2 miliar sekian yang dirugikan dari pelapor ini tadi. Ketika hasil audit berlangsung, ada ditemukan beberapa nasabah yang juga dirugikan akibat fraud ini. Nah, salah satunya ya tadi YF tadi, suaminya si klien kami tadi, kemudian mertuanya si klien kami tadi, kemudian adik iparnya klien kami tadi, kemudian kakak iparnya klien kami tadi, bahkan rekan suaminya dari klien kami tadi. Itu lebih kurang 8 miliar rupiah total kerugiannya. Dan ini bervariasi, Bung Ben. Variasinya ada produknya deposito, ada gadai emas, kemudian ada juga soal tabungan, dan ini terjadi berulang-ulang dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Nah, saya ada yang terlewat. Ketika mengeluarkan deposito tadi, seharusnya BOSM yang memiliki otoritas mendapatkan salinan itu di hari yang sama. Nah, ini sudah 3 tahun terjadi dan tidak pernah didapatkan oleh si BOSM tadi. Gitu. Ironisnya begitu. Kok tidak ditanya, kok tidak diaudit, baru ada masalah ini baru diaudit. Jadi kalau misalnya bank-bank biasa apa ini, Iya. abang-abangan gitu. Ini Bank besar. Bank besar. Itu yang kok Ini ya agak jadi problem tanda kan? tanya. Iya. Bekas Bang, gimana mandangnya itu? Dari kasus ini apa yang Abang tangkap? Jadi sejak awal itu kan ya, saya melihat advokat ini kan bisa membela satu perkara pidana, khususnya kan adalah dalam sisi prosedural, hukum prosedural. Karena ketika hukum prosedural itu digunakan yang secara berkeadilan, maka substansinya akan ketemu keadilan substansi itu. Tapi begitu hukum prosedural itu tebang pilih ya, kemudian substansi nggak bakal ketemu. Itu yang pengalaman saya ketika membela-bela perkara pidana. Nah, sejak awal penanganan perkara yang dilakukan oleh Baris Krim ini terhadap terdakwa Tiara sangat masif. Ya. Tiara dalam kondisi hamil. Yang 7 bulan sekarang. Sekarang 7 bulan. Dan ditahan di LPP. Masih hamil muda, ditahan. Akses ketika untuk pemeriksaan yang intensif itu kan tentu lelah ya. Aku tak sendiri tidak bisa pernah ketemu untuk besuk itu, tidak bisa. Tiara nggak punya akses. Kami melayangkan surat keberatan pada Eskrim, pada Komnas Perempuan, Komnas HAM dan Kompolnas. Tapi kan di dalam proses itu di akhir baru bisa komunikasi dalam proses bahwa pemberkasan ini dinyatakan sudah lengkap ya ketika itu. Jadi sebetulnya di situ kami melihat ada pelanggaran yang dilakukan. Jadi kami memprediksi ini agar si terdakwa ini, si tersangka saat itu tidak bisa berkonsultasi dengan pengacaranya, ya, tertekan secara mentalnya juga saat itu. Padahal kan ketika seseorang terdakwa tersangka itu ditahan, itu kan melahirkan hak. Haknya apa? Untuk haknya itu bisa bertemu kapanpun dengan penasihat hukumnya, bahkan dengan keluarganya. Itu nggak mendapat waktu itu kecuali Tiara dalam diperiksa oleh penyidik dan didampingi. Cuma itu waktu itu. Jadi keterangannya pun kami meyakini keterangan Tiara dalam BAP itu dalam kondisi dia tidak dalam kondisi yang merdeka begitu. Pasti ada tekanan yang kami. Nah, ini Ibu Tiara itu sudah terdakwa. Ya. Dalam perjalanannya ternyata ada konferensi pers. Ya. Nah,
Supir menyampaikan bahwa suaminya Pak Yogi ikut ditersangkakan. Nah, padahal Pak Yogi sebagai nasabah. Nah, gimana ya? Justru dugaan kami ketika Tiara itu diperiksa dengan cara yang sangat masif itu, waktu itu kami masih melihatnya, ya ini masif sekali, apa begini penegakan hukum, apalagi ini kan Ibu Bayangkari. Ya. Ternyata terjawabkan tervalidasi dengan kondisi yang kemarin, di mana ya, dalam rilis dari Penkum Kejaksaan Tinggi yang salah satunya ada di media itu, bahwa atas pengembangan perkara keterangan persidangan ya, kemudian berkembang ditetapkanlah suaminya menjadi tersangka ya. Kan begitu. Nah, suaminya sendiri juga belum pernah diberitahukan. Kaget dong. Diberitahukan juga belum. Tiba-tiba kok Kejati ada konferensi pers bahwa suaminya tersangka. Lah, di mana penghormatan hak asasi manusia harus dihargai, dihormati, dilindungi ya. Di mana itu? Apalagi ini kan anggota Polri. Nah, apa yang kemudian ini yang ada dalam sikap-sikap Kejaksaan Tinggi Bengkulu kok melakukan konferensi pers dengan menyatakan, kenapa diberitahu dulu dong sama si tersangka ini, baru kemudian dengan perkembangan bolehlah untuk konsumsi publik. Ini kan sejak awal kita melihat ini, apakah benar ini Mas Yogi ini ditetapkan tersangka, ini pasal apa? Ingat ya Mas, ini mungkin supaya tidak terlupa, bahwa laporan polisi untuk tersangka Tiara tidak menggunakan pasal 55. Ya, tidak ada. Terdakwa tersangka tunggal. Akan tetapi dalam perjalanan ternyata dalam dakwaan penuntut umum ada pasal 55. Ini untuk siapa pasal 55 ini? Ya. Kami protes dalam eksepsi kami yang sebagaimana rekan Presiden sampaikan tadi. Pasal 55 itu kan harus bersama-sama delemeng gitu. Ya. Lah, ini untuk siapa? Kalaupun ada penambahan pasal, katakanlah lapor polisi sekian pasal, ada penambahan pasal, ada mekanismenya. Mekanisme apa? Ada namanya jaksa P16 pemeriksa, ya, peneliti berkas perkara. Kemudian petunjuknya melalui P19, bahwa mungkin karena melihat perkara ini ada potensi tersangka lain ya, atau karena delemeng, maka kemudian petunjuknya untuk menambah pasal. Bukan ucuk-ucuk, tiba-tiba dinyatakan P21, dakwaan ada pasal 55. Nah, hari ini ditetapkan tersangka Mas Yogi dari mana? Ya dari yang pasal 55 yang selama dakwaan itu. Artinya saya melihat ada unprofessional conduct yang dilakukan oleh pihak dari kejaksaan. Ya, saya melihat itu. Dan kami sudah melaporkannya juga terkait dengan penambahan pasal. Ya, karena waktu P21 pasal itu belum ada. P21 mungkin sudah muncul, tapi kami nggak diberitahu. Nanti juga bisa kita lanjutkan. Waktu pemeriksaan nggak ada pasal. Tidak ada dalam LP, nggak ada. Kalau dalam LP ada, ya tentu kita nggak bicara ini nggak ada. Dan kalaupun mau ada penambahan, memungkinkan dalam hukum pidana itu memungkinkan. Tapi ada pemberitahuan penambahan pasal berdasarkan hasil penelitian. Dan kemudian petunjuk P19 menyampaikan itu. Nah, kenapa? Karena kami memprediksi lagi bahwa ini untuk cepat-cepat penahanan itu tidak lewat waktu 60 hari itu. Itu bukan kami mempretensi ke situ. Kenapa? Kalaupun ada pasal 55, saya melihat penyidik ragu menggunakan pasal 55. Kenapa? Kalau pasal 55 kejahatan perbankan ini apa memungkinkan dengan pihak luar? Itu yang disebut sama rekan Erwin nanti dijelaskan sama beliau, karena beliau kemarin yang menelitinya. Pasal 55 itu harus dikenal. Apakah bisa berpindah rekening A ke B, B ke C yang dilakukan oleh eksternal? Kalaupun ada quote non, itu harus dilakukan oleh siapa? Misalkan CS, ada di atasnya back office, ada supervisor, ada kepala cabang, yang satu kesatuan. Kemudian ini setiap sore kan harus divalidasi, harus diverifikasi.
Nah ingat dakwaan ini ada pasal 64 perbuatan berlanjut. Dan ceritanya dari 2019 sampai 2023. Lah, ini mana kok bisa berjalan begitu saja gitu loh. Nanti coba juga Mas cek kan ada juga perkara-perkara lain. Apakah ini memang begini gitu loh. Ini kan kami bertanya ini. Sampai 3 tahun itu. Iya. Iya. Dan- Nah, ingat ya. Juga menjadi protes kami dalam dakwaan jaksa penuntut sekitar 2019 sampai dengan 2023 itu uraian dakwah. Setiap dakwaan yang kumulatif alternatif itu ada. Tetapi tidak pernah diceritakan apa yang terjadi 2019. Kenapa? Nah, ini lagi-lagi kami mensinyalir supaya tidak tervalidasi, tidak terurai terkait dengan keluarga si tersangka ini bagian daripada dia adalah nasabah pada bank itu. Jadi ketika 2021 yang diceritakan sudah nggak ada, udah mau menghilangkan jejak bahwa memang ada uang nasabah dari pihak keluarga yang memang ikut menabung dan ikut program uang berupa deposito ya yang dari 2017, gade emas ya, dan tabung-tabung lain termasuk gaji daripada mertua tersangka ini juga masuknya ke bank BSI dan kemudian nggak ada uang itu. Nah, kalaupun ada perbuatan si tersangka ya, tapi dengan siapa dia melakukan, apa bisa sendiri. Nah, satu lagi ya sebelum masuk ke Mas Erwin, ini kan dilaporkan oleh kepala cabang yang 2023 ya, saudara Ari Dermawan. Berdasarkan pasal 160, dia memposisikan diri sebagai korban pelapor. Dalam 160 bab itu kan yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban sebagai saksi dalam perkara. Itu menurut hukum prosedural. Itu kami sempat protes agar dialah dulu yang diperiksa baru saksi yang lain. Supaya apa? Supaya top down. Supaya top down. Runut lah. Bahkan di persidangan ditemukan ada saksi sesungguhnya harus dia ada di dalam BAP, harus ada sesungguhnya. Dan tidak ditemukan Dan tidak ditemukan dalam BAP, tapi dalam peristiwa rangkaian cerita perkara nanti dijelaskan sama Dede terkait dengan itu. Tapi tidak ada, Pak Jaksa juga lagi cari-cari yang lain. Mana nih berkasnya, nggak ada. Ngeri loh. gitu bang. BUSM-nya. Nah, saya tulis sedikit lagi 160 itu. Lalu kenapa Ari Dermawan itu tidak hadir sebagai saksi, sebagai top down agar perkara ini memang jelas dia kan, piramid dia toh. Kami mengkhawatirkan bahwa bukan sekali ini terjadi, sering kok kita nangani perkara kemudian 160 diabaikan. Saya nggak yakin dia akan dihadirkan karena nanti dugaan kita lagi nih, dugaan kita lagi. Menurut jaksa sudah cukup alat buktinya, jadi tidak perlu menghadirkan saudara Ari. Itu udah biasa, Mas. Sampai di mana hukum kita? Makanya saya selalu bilang sama advokat muda, kita menegakkan hukum prosedural supaya substantif itu akan tercapai. Sebagai advokat kita bukan bagaimana membebaskan terdakwa, tapi kalau hukum prosedural, dia keadilan juga prosedural, berkeadilan. Kira-kira Mobil luang. Mobil serius. Serius banget ini. Saya narik napas juga tadi dengarnya. Kejadiannya kayak gitu ya. Nanti dikit lah. Iya. Tukang juga saya tadi. Nah itu yang diironiskan bang. Jadi pada saat ada beberapa media teman-teman, kita juga nggak nyalakan teman-teman media, mungkin agak terpleset dalam menulis itu. Ketika Kasipenkum Kejati menyatakan bahwa ada penambahan tersangka berdasarkan dari fakta-fakta persidangan terdahulu. Nah sekarang secara logika simpelnya 3 Februari 2025 itu kami memeriksa saksi hari Senin. Nah SPDP itu diterima oleh Kejaksaan Tinggi itu di tanggal 30. SPDP itu salah satu konsiderannya berbunyi adanya surat penetapan tersangka atas nama YF tadi. Nah dari mana fakta persidangan ini? Dan persidangan itu sama sekali tidak. Dan pemeriksaan saksinya Tidak nyenggol. Belum. Tapi disampaikan di situ Berdasarkan fakta persidangan. Iya. Itu konversi pers ya. Iya. rilis. Jadi bukan berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya, Bukan. Tapi dalam rilis itu disebut berdasarkan perkembangan Perkembangan yang terungkap di persidangan.
Dan kita Itu punya verifikasi maksud terkait tujuan itu. kayaknya itu kan. Nah, gitu. Dan juga pada saat persidangan kemarin, alotnya kita, benar kata Pak PTG tadi, ada saksi yang kemudian bahasa Pak PTG itu ada loncatan peristiwa hukum. Di tahun 2022 itu, 2021-2022, ketika kepala cabangnya Pak Jastra itu, BOSM-nya itu, saya buka di sini namanya Siti Mahita. Dan kita bolak-balik bongkar berkas kita yang tebal, nggak ditemukan BAP-nya Siti Mahita itu. Dan ini kami mau memverifikasi sama Siti Mahita ini sampai sejauh ini. Dan kita juga nanti di persidangan kita hadirkan dong. Sampai hari ini belum dihadirkan. Dan belum pernah ada di berkas. Saya pikir memang sengaja tidak dibuat, itu biasa itu. Kenapa takut kebongkar? Ya mungkin makanya sampai ada pernyataan jangan sampai memang ada menutupi tiara-tiara yang lain itu dalam persidangan itu. Itu muncul dari jaksa juga muncul sebetulnya apakah bagaimana kita jadi Enggak, saya nangkepnya mudah-mudahan nggak benar gitu ya. Ibu hamil ini dikorbankan gitu. iya mungkin masalah tiara yang ini. dikorbankan Iya. kebetulan dia hamil kan begitu. Iya. Bukan karena bukan hamil itu. Coba, malah ya bercandaan. Narasi yang ganasnya. Ya, mau korbankan yang lain lah, jangan yang Jadi gini Mas Bro, perkara ini kalau kita lihat kayak dibilang main-main tapi serius. Kenapa kita katakan main-main? Jadi banyak kejanggalan dan keanehan di sini, Ya. ya kan? Anehnya bentuk gitu. Dia tidak konsisten dalam melihat suatu nilai. Contoh, ada suatu kerugian nilai 2 miliar ya, 2 Ya. miliar sekian sumber dari si A dan si B. Walaupun itu sudah selesai sebenarnya secara pendataan, nggak perlu layak diangkat lagi. Kemudian muncul ada kerugian 8 miliar. Nah ini nggak relate nih dengan yang 2 miliar tadi. Ini kan aneh. Jadi keanehan ini kita menjadi tanda tanya. Karena kita belum nyampe kepada pemeriksaan saksi-saksi yang lain. Belum. Nah, tapi secara dakwaan ini sudah menjadi aneh karena logika hukum mengatakan di situ kalau persoalan ini muncul dari adalah pembobolan rekening dari siapa sih Muhammad Erta Bukti dan Kusma Bukti senilai 2 miliar. Mungkin dikatakanlah kalau ini kerugiannya kan dari sana nilainya. Tapi tiba-tiba muncul kok BSI rugi 8 miliar. Ini dari mana gitu kan? Ini aneh banget gitu. Jadi yang kemudian lagi dia mengatakan untuk membangun suatu opini ya, suatu opini 8 miliar ini. Saya punya pengalaman yang menarik di dalam hal-hal seperti ini begini. Kalau dulu mungkin ada orang bisnis tiket pesawat ya. Selagi putarannya ini lancar, jadi yang tadinya dipreteli sedikit-sedikit ini nggak kelihatan. Jadi begitu terhenti, ini kelihatan nganga ini ternyata uangnya kosong nih sekian, karena putarannya berhenti. Dulu saya juga menganalisa masalah DO CPO, seperti itu juga. Begitu pabriknya terhenti 2 bulan, DO ini menganga, ternyata ada 4 miliar. Apakah peristiwa hukumnya pada tanggal sekian 4 miliar hilang? Tidak, ternyata peristiwa ini udah sampai 2 tahun. Bergerak sekian, ambil 20, terhenti, menganga, kan begitu. Nah, jadi ada pemikiran saya, kenapa ada 2 miliar dan angka 8 miliar? Ini aneh. Nah, anehnya ini gini, mungkin pada saat waktu itu ada terjadi mungkin ya, ada penarikan sejumlah uang besar di BSI. Ya. Mungkin kalau saya hubungkan, saya nggak punya bukti kan, gitu. Hubungan sehingga pada saat itu yang orang yang bermain sekian tahun ini dia kaget dituntut untuk menutupin itu, mungkin biasanya oknum-oknum di bank yang nakal ini dia kadang menggunakan uang itu, dia punya user memindahkan rekening, katakanlah uang ini kalau saya kerja di bank nih penghasilannya sekian, gimana saya punya penghasilan lebih dari situ, saya punya otoritas untuk memindahkan rekening. Ini yang pemegang user yang nakal nih, dia pindahkan ini sejumlah uang ini ke bank lain, ya dengan harapan depositonya sekian, ya
kan, entah dia berbagi atau tidak kan. Ini kemungkinan akan sering terjadi di situ yang pemegang usahanya. Nah, ketika ini berpindah ya, itu terjadi menganga ini. Kalau itu habis, kalau itu digunakan untuk membeli properti, sehingga putaran ini belum jalan, menganga juga. Nah, sehingga peristiwa itu terjadi ketika ada data bukti dan itu tadi 2 orang tadi, kok itu 2 miliar, ya kan? Kenapa hanya 2 miliar? Sebentar tuh dia 8 miliar. Berarti logikanya ada uang 6 miliar ini keluar, begitu loh. Tapi kenapa proyeksi hukumnya di dakwaan kok menjadi ditanggungjawabkan kepada si Tiara? Yang tadi bahasanya hanya 2 miliar. Ya kan, dia melakukan diduga ini, saya nggak tahu, diduga Tiara ini melakukan pemindahan rekening atas nama kedua orang itu, ya, sehingga rugi, dan itu sudah diselesaikan sebenarnya seperti saksi ahli itu kan, itu selesai sebenarnya kan. Dan memang ya, saya terangkan pihak manajemen ini mengkotak-kotakkan penyelesaiannya. Betul. Itu tadi yang mau disampaikan. Maksudnya mengkotak-kotak. Kusma Putih dan Muhammad Herta yang juga CS-nya adalah tersangka ini diselesaikan dengan dengan menggunakan pakai tabungan recovery, diambil dari sana diselesaikan. Nah, kalau diselesaikan artinya sudah selesai. Selesai itu, harusnya nggak jalan. Kalau yang Tiara juga itu nggak? Keluarga justru tidak diselesaikan, justru itu keluarga yang nggak bisa. Makanya kami melihat loncatan uraian dalam dakwaan 2000, kan dia mesti membuat uraian dakwaan sejak temposnya 2019 sampai 2023 ini. Tetapi diceritakan langsung di situ 2021, 2019, 2020 itu tidak pernah diurai. Kenapa? Karena memang nasabah selain Herta dan Boti itu ada juga dari pihak keluarga yang juga korban dalam peristiwa ini juga, kan begitu. Maka kami melihat ini pas ia meyakini ada namanya mismanagement. Makanya kemudian ada langkah dari kepala cabang yang lama itu untuk diselesaikan. Lah apa dasarnya ke rekening Kusma Putih dan Muhammad Herta diselesaikan dengan pihak keluarga tidak? Tuh. Ya. Ini kan akan kita gali nanti. Kenapa Bang? PSI juga pernah menyampaikan melalui audit internal dan melalui surat pemecatan dan pemberhentian Tiara, YF, Ibu YF, Kakak YF dan adik YF serta rekan YF yang lainnya ini 1 orang 5. Ini merupakan korban ataupun merupakan nasabah yang kemudian uangnya hilang di BSI. Namun pada peristiwa yang diceritakan oleh kan Pak PTG tadi, ini nggak diabaikan sekarang. Yang diganti cuma si Herta dan Putih saja, suami istri Jadi saja. kalau kita ingin bahas fakta persidangan ya, jadi kan Tapi sebelum itu Bang, apa itu? Nyangkut 2 miliar sama jadi 8 miliar. Iya, itu kan aneh. 2 lebih lah Bang, 2 miliar lebih lah. Saya mau cerita dulu di sini, tapi ada anekdot dikit, cerita kriminal dulu ya. Iya. Ada rampok Bang, gitu kan. Rampok lah dia kan. Pulang, datang apa sih rame-rame gitu kan, Bang gitu kan. Biasanya konferensi pers. Nah si perampok ini nggak ya 300 juta nih. Iya. Nah, dia lihat berita kan, konferensi pers 3 miliar nih Bang. Jadi sisanya kemana? Ternyata apa, kata perampok itu kita lebih bodoh daripada orang pintar di sana. Kita jeda dulu sih. Pemirsa, jeda dulu sejenak tadi makin seru soal abang tadi, Bang Erwin tadi. Saya masih penasaran gitu, yang dua ember jadi 8 ember itu menurut pandangan apa kayak gitu? Masalah 2 jadi 8 itu memang belum bisa kita buktikan, itu kejanggalan. Kalau saya memproyeksikannya itu memang agak sulit.
Tapi sebenarnya nanti laporannya itu 2 miliar. 2 miliar. 2 miliar. 2 miliar sekian lah. Ya, jadi kan itu kan acuannya adalah rekening si Herta Bukti sama siapa? Muhammad Herta dan Muhammad Bukti. Herta dengan si Bauti 2 miliar. Yang lapor itu. Iya kan itu kita buat tadi. Nah medianya apa? Kalau di persidangan kemarin dengan istilah rekening ganda. Kemarin sudah kita patahkan rekening ganda itu tidak bisa. Yang ada ada rekening 1 dan rekening 2 kan begitu. Kita kuliti di situ. Apakah perpindahan dari rekening 1 ke rekening 2 mutasinya ada nggak ada? Terus rekening kedua ini rekening siapa? Kalau memang bukan rekening mereka 2 orang itu, ya kan? Ini kalau masalah uang itu masuk itu nggak ada persoalan siapa saja kan gitu. Nah, yang menjadi menarik ini 2 rekening ini kan tidak disita dari si terdakwa. Kalau disita dari terdakwa menimbulkan asumsi dong. Oh, ATM-nya dipegang dia. Dia mengambil lewat ATM. Oh, dia buku tabungan dipegang oleh dia mengambil. Kan seperti itu. Kalau kita bicara SOP masalah rekening itu, apakah bisa mengambil uang tanpa buku rekening? Nggak bisa. Tanpa ATM nggak bisa. Kan begitu. Kalau kedua-duanya tidak bisa, kalau terjadi, siapa yang paling memungkinkan? Tentu pihak bank sendiri. Ya kan? Ini kan bicara soal ini nih komputer nih. Kita awam. Terus pelindungan terhadap nasabah apa? Kalau dia memegang ATM, dia memegang buku. Kalau bobol, secara mutatis sudah membuktikan bahwa orang bank yang ngambil. Jangan diputar balik, kan begitu. Termasuk juga, ini kan ada katanya deposito, katanya tidak terdaftar, tidak terregister, ya kan begitu. Ini dibalik nih, kok yang punya ini kan pegangan dari para nasabah nih, sertifikat deposito ini. Kalau ini tidak diakui, besok orang nggak mau lagi deposito. Nah ya kan, jadi di situ sudah dikatakan lembarannya asli, registernya asli, semuanya asli. Di situ ada, kalau kita buka di print, ketika divalidasi, ini berarti terkonek di sistem, kan begitu nih. Ini buktinya tapi jaksa mengatakan tidak terdaftar. Ini keanehan. Kalau tidak terdaftar, bahasanya bukan uangnya tidak ada. Sangat susah kita mengatakan orang datang ke bank pakai asli, ini sistemnya berjalan kan. Tapi malah lebih mudah untuk mengatakan ini bukan tidak terdaftar, ini dihapus, kan gitu. Dihapus, orang sudah bikin terkonek dia masuk, artinya ini dihapus. Di dalam pasal perbankan juga, kenapa ada kalimat yang bisa ini menghapus? Nah, ini bisa dipidana yang kalimat menghapus. Yang berpeluang menghapus siapa? Gak mungkin orang selevel CS ya. Pasti yang si pemegang user menghapus itu. Nah, kalau terjadi penghapus, nasabah pegangannya apa? Ya ini tadi, uang saya ada ini. Nah, kan terhapus. Itu kalau kita bicara persidangan ini. Ya kalau bicara ini ada hacker, hilang gimana? Ya kan, kalau kita punya pegangan ini, tetap bisa diproses. Makanya hak-hak para nasabah itu ya ini. Kalau bicara sistem itu nggak ngerti dia. Kalau semuanya diukur dengan sistem, orang nggak mau nabung loh. Nggak ada pegangan. Buku tabungan itu pegangan dia, sertifikat deposito pegangan dia gitu. Nah di sini sifat yang hal yang paling mendasar tuh, yang menarik sebenarnya. Harus dibahas kok. Gimana sih keamanan bank nih kalau kayak gini? Iya benar. Kok mudah sekali dipelintir kayak gitu. Dan membuktikan kesalahan soal itu, pihak bank ini kena SP semua. Iya. Dari hasil audit internalnya itu. Karena orang yang kena iya, SP. kena puluhan Ada orang. apa ya kan? Tapi yang dinaikkan ke tingkat penyidikan hanya Tiara. Gak mungkin kan? SP-nya dengan kesalahan yang bervariasi loh. Di sidang itu Muncul. Dia sendiri yang membuka soal itu. Mereka yang menyampaikan. Kita kan bertanya. SP itu dari rentetan kasus ini kan? Iya. Jadi kita bertanya, ada berapa orang yang kena SP? Ada banyak, termasuk juga si terdakwa ini. Lalu yang dinaikkan ke tingkat penyidikan adalah hanya terdakwa ini si Mbak Tiara ini. Lah,
Itu yang kita sinyalir ini tebang pilih. Makanya juga mungkin terkoneksi dengan salah satu saksi yang nggak dihadirkan dalam BAP. Padahal perannya penting. Itu yang disampaikan oleh yang mulia majelis hakim. Nah, ada Yang nggak datang itu udah diperiksa belum? Belum. justru tidak masuk dalam BAP. Nah, waktu proses penyidikan Tidak ada. dimasukkan. Harusnya kan dia yang masuk juga supaya dia bisa menerangkan terkait dengan kejadian sesungguhnya. Nah, kan sebagaimana yang rekan Aero sampaikan, ada yang tidak tervalidasi depositonya, tabungannya. Nah, pertanyaannya, Kusma Herta dan Boti itu tervalidasi atau tidak? Kenapa itu dilakukan Tergambar. pembayaran? Iya. Nah, itu loh. Kan ini nih. Ini juga tanda tanya buat kita yang akan kita gali. Lah kenapa dipilih-pilih, ini dibayar, ini tidak, ini dibayar, kan begitu. Yang ini dihapus. Ada 2 nasabah besar ya hitungannya yang dibayar. Lah kemudian kalau kita lihat dari konstruksinya kan ada kesepakatan nih bahwa kemudian ini dibayar, nanti akan hasilnya mungkin ada yang kurang, nanti bagaimana kan begitu. Lah kalau udah begitu kan sudah terjadi perikatan sesungguhnya. Sepakat. Udah kalau nggak mampu bayar jatuhnya bukan prestasi, bukan lapor polisi. Kalau Mas tadi bilang ahli juga dalam perkara lain kan mengatakan harusnya diselesaikan di internal kan gitu, bukan dibawa kepada ranah pidana. Ini kan kriminalisasi jatuhnya ini. Yang puluhan orang yang udah Kena di SP SP itu sudah dideteksi. Sudah 5 orang 5 awal orang. itu Semua itu kena. SP semua itu. SP semua. Dan bervariasi bang, bukan hanya deposito, soal gadai emas juga kena Iya, SP. ada beberapa produknya. Kalau kelalaian perbankan kan nggak sendiri, harusnya mereka ngikut Iya. dong. Dan gini, yang paling parahnya lagi, ada satu nasabah yang memang tercatat uangnya, tercatat betul depositonya, memang asli uangnya ada, produknya ada. Nah, hilang uangnya dan ini tidak juga diganti sama BSI. Nah kan yang jadi persoalan BSI itu rugi berapa? Duitnya hilang nggak gitu kan? Makanya Itu jatuhnya kan dalam aneh. dakwaan ini potensi kerugian. Iya. Nah, itu tidak ada akibat jadi. Padahal kan harus pindah. Iya. Kan harus pindah. Pindah. Karena delik material kan gitu. Pindah dong. Bang BTG, kerugian itu dasar dari permasalahan ini. Yang hitung siapa? Ya kan? Audit internal. Auditnya Oh, siapa? iya. Iya, kalau perhitungan itu mereka menggunakan audit internal. Dan PPTK Bang. Hah? Dan PPTK juga. Iya, ada juga. Nah Gitu. dasarnya apa? Dasarnya apa? Tapi kalau memang sudah diaudit, tentu ada kerugian yang konkret, final. Berapa begitu? Ini potensi. Ini potensi. Nah, 1 miliar ya, potensi 8 miliar. dari sisi kerugian potensi, dari uraian dakwaan juga ada yang diloncatin pas peristiwanya. Tentu ketika diloncatin itu pentingnya teori tempos. Itu kalau kita hitung sertifikat itu nyampe 8 miliar nggak? Enggak, itu berbeda-beda. Sertifikat, Iya. kemudian gadai emas. Enggak, itu- totalnya sampai 8 miliar nggak? Ya kita nggak tahu juga apakah karena yang harus membuktikan itu oleh pihak. Iya, kita belum lihat soalnya kan. Ya, ini kan Pak, ya dari sisi kalau kita katakan dakwaan itu mahkota dari perkara pidana, ya perkara ini sebetulnya mahkotanya udah hancur. udah hancur. Hancur. Kalau kita melihat, Nggak jelas. Kerugian. Pertanyaannya ini. Anggap 2 miliar atau 8 miliar, maaf ini ya, bukan ini, tapi harus saya konfirmasi juga. Iya. Nilai itu 2 miliar udah selesai tuh. 2 miliar sudah selesai. Udah dikembalikan, apalagi nilai kerugian? 2,9 dikembalikan. Oh, 2,9. lebih. Boleh nggak tuh? bukan artinya kalau dilihat dari itu memang dia 2,9 udah diselesaikan. Nah ini orang kan orang awam nih kalau nanya nih, duit sebanyak itu buat apa sih? Yang mana? Yang nerima duit? Ya justru Kan kalau saya tersangkakan, Iya. sekarang status terdakwa nih. Nilai segitu dipakai apa? justru di situ saya melihat nggak rasional. Justru ya kita kan sebagai penasihat hukum tersangka juga kita tanya kemana gitu ke keluarganya kan juga dia kan ada di rumah dan lain sebagainya. Nggak terlihat uang itu sebesar itu. Harusnya kan ketahuan kemana uang itu. Kalau kita ada lihat rekening koran, itu mutasi rekeningnya hanya 550 juta. Iya. Kurang lebih. Jadi kalau kita bicara TPPU, ya itu cuma
Iya kan? Ya, kan bisa dicek di situ. Iya. Ya, biasanya kan orang kalau apa durian tuh apa kayu mendadak, Kelihatan gitu kan. Oh, dia nggak kerja, tiba-tiba udah Kaya. kaya raya, rumahnya Kan gede, tidak, ya. kerjaannya jalan-jalan apa ini, gitu kan. Nah, Mbak Tiara ini seperti itu, Mbak. Kalau kami nggak melihat, ya. nggak melihat, tapi kita nggak tahu tak. Tapi kita nggak melihat uang Tapi- sebesar itu kalau Itu kan dugaan-dugaan aja. rentan waktu yang singkat itu. Ya. Karena kan biasanya kalau orang yang Harus banyak uang dibuktikan. itu pasti ada tingkah laku yang berlebihan begitu. Tapi hukum nggak bisa melihat itu tiba-tiba harus. Yang penting yang realnya kalau bahasanya TPPU nih. Iya, iya. Tadi rekening kan mutasi rekeningnya hanya 300 terus jadi 550 kan aja itu TPPU-nya sebenarnya. Itu pun masih pertanyaan. Bagaimana caranya kok Tiara bisa mengambil rekening seta bukti itu sedangkan dia tidak memiliki buku tabungan dan ATM-nya? Apa seorang CS punya kemampuan untuk memindahkan itu? Yang memperkuat siapa? Ya orang IT lah, pemegang user lah. Kan itu. Artinya transaksi bank itu tidak pernah bisa dilakukan oleh satu orang, Iya. kecuali pakai ATM ya. Iya, iya. Kalau di banknya nggak mungkin dilakukan. Seperti uang harta dan bot itu bagaimana bisa dikuasai itu? Ya saya nggak meyakini bisa dilakukan oleh satu orang. Ini yang harus kita bedah. Masih kita nggak gali. logis gitu ya. Nggak logik loh. Hukum itu kan logik, bukan magic gitu loh. Ada kadabra jadi gitu. Kan nggak begitu. Tentu dia ada Rangkaian peristiwa. Iya, rangkaian peristiwa Modus yang masuk operandi. akal. Modus operandi. Iya. Mensreanya di mana? Mbak Tiara, Ibu Tiara ini nggak nyalon kemarin kan? Ada dia nyalon. Ngomong hilang gitu kan? Dia kan nyalon ke salon itu. Oh, ke salon. Nyalon kan? Abang nanya nyalonnya itu matanya ke saya. Nggak enak betul itu kan, nggak nyalon kata bang. Dan ditanya habis berapa? 8M bisa Pak Bupati ya? Bisa masuk itu. Akor. Jadi cari itu siapa yang 8M untuk sewa perahu ya? Iya. D dari peristiwa ini kira-kira ini udah berapa menit? 40. Oke. Kira-kira apa yang Dede mau sampaikan terkait permasalahan ini, terutama yang Bang Pak Yogi tadi ya? Ya. Yang pertama yang jelas sampai hari ini kita belum melihat langkah konkret dari otoritas jasa keuangan terkait perkara ini. Padahal ini sudah ramai, sudah berlarut-larut hampir 1 tahun. OJK dilibatkan? OJK sampai hari ini ada kemarin keluarga nasabah melapor ke OJK dan kemudian secara lisan OJK menyatakan bahwa tunggu dulu perkara yang perbankan syariah ini putus baru nanti dijadikan pertimbangan oleh OJK. Seharusnya kan nggak demikian. Ya harus aktif dong Iya. pengawasannya. Oh, suruh nunggu. Iya. Main bersih dia itu. Itu yang pertama. Kerja santai. Itu harapan kami segeralah OJK. Berarti Karena ini menjadi suatu hal yang kemudian menjadi presiden buruk bagi keuangan di Bengkulu khususnya, kemudian di Indonesia pada umumnya, bahwa kenyamanan kita dalam melakukan investasi menggunakan fasilitas-fasilitas perbankan ini sudah mulai agak goyang sekarang kan. Iya. Misalnya seperti cicil emas dan segala macam. Sebobrok itu bank nomor 6 terbesar di Indonesia ataupun selanjutnya itu sistemnya bisa dibobol dan diobrak-abrik, ini kan lucu. BUMN ini kan? BUMN. Pak Erik udah tahu belum? Pak Erik oh lagi ngurus PSSI. Iya. Nah, Pelakunya CS loh ya. iya. Kalau pelakunya kepala cabang kan tersangka utamanya kan masuk akal. masuk akal, dia punya otoritas dong Iya. memerintahkan anak buah dan segala macam. Dan ini mohon maaf kalau di mungkin institusi itu pangkatnya baru pratama kan. Iya. Nah, itu yang kami harapkan segeralah BI juga yang mempunyai otoritas terhadap itu juga segera turun. Yang kedua, kami kemarin timnya Pak PTG, tim dari pusat sempat melaporkan peristiwa ini dengan pelapor Ibu Tunsia Aini ke Polda Bengkulu
Kemudian pada perjalanannya sidang ini dakwaan, eksepsi, dihentikan perkaranya. Dihentikan Yang perkara. laporan polisinya di Polda Bengkulu. Di Polda Bengkulu. Iya. Kita yang korban, nasabah yang melapor, Ya, melaporkan Bank BSI. Dia itu pemegang apa Deposito emas juga itu. Tapi sekarang kita sedang mengajukan Dumas ke Bareskrim. Ya. Tumasnya kemana tuh Bang? Itu yang harus jelas Dan kan? kenapa harus Dumas gitu? Enggak LP. Kan tadinya LPS P2 leading. Langsung aja. Hak-hak nasabah loh ini. Nah itu Bang, yang harapan saya perkara ini objektif lah berjalannya, supaya kita terang, kita tahu, dan kemudian jangan juga terlalu gegabah menetapkan seseorang sebagai tersangka. Nah kita buat terang dulu perkara ini di pokok-pokok perkaranya, pada fakta-fakta persidangannya, supaya kita tahu nih yang mana yang seharusnya dihukum dan yang mana yang seharusnya tidak dihukum. Karena nanti mungkin Pak PTG akan menguliti soal hak azazi ketika menetapkan seseorang itu sebagai tersangka, sehingga statusnya kan sudah berubah. Hak-haknya bukan lagi sebagai manusia yang hari ini bebas. Buat SKCK udah ditolak ya? Belum. Sebelum. Nah, itu yang kemudian kami sayangkan dalam perkara ini. Saya harus bicara jujur. Kecurigaan saya pada saat Penkum melakukan konferensi pers itu, boleh dong saya curiga, ini hanya menutupi dan membuat isu ini beralih. Karena bukan main hari Senin itu, tanggal 3 Februari 2025 itu, tim itu hampir full datang. Dan sangat kuat kita membongkar fakta-fakta itu. Nah, memang kami tidak melakukan konferensi pers dan juga belum membuat ini ke publik, belum melempar ini ke publik. Pada tanggal 5, Penkum langsung memberitakan soal penetapan Yogi YF ini sebagai tersangka. Nah, ini ada apa? Itu pertanyaan saya. Dan reaksi inilah yang kemudian membuat kita, oh, berarti ada sesuatu hal, ada something di sini. Nah, sesuatunya ini apa ini? Nah, Apa memang pengen membungkam? Nah, Ya, ini nerima aja lah. Ya. Yang menutupi yang uang yang 6 miliar ini. kalau saya melihat ini sengaja kita menduga ya bahwa Menduga, ya. membangun framing seolah-olah memang kejahatan ini hanya ini gitu. Iya. Ya hanya ini gitu. Iya. Dan bagaimana supaya kerugian ini bisa ditutupi, nah dilibatkanlah keluarga kan gitu, suaminya dalam hal Iya. ini kan. Iya. Supaya kalaupun ada yang lain jadi bersih, padahal kan nggak bisa ditutupi. Iya. Ketika ada belasan orang ya, mungkin Iya. berapa orang lah kita kan nggak tahu pastinya ya. Iya. Tapi yang jelas banyak, lebih dari 5 orang yang kena SP terkait dengan peristiwa ini. Iya. Itu loh. Bahkan kepala cabang apa ya yang kemarin tuh yang petinggi-petinggi di atas tersangka ini juga kena SP. Semua kena dalam peristiwa yang sama. Nah, ini kan kemudian sebagai pejabat itu ada namanya omission conduct ya. Iya. Nah, omission conduct itu jika memenuhi unsur pidana bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Kenapa dia lalai melaksanakan kewajibannya yang seharusnya dia harus lakukan? Apa itu? Kontrol. Nah, ini kan pasal 64 Ya. dimasukkan. Artinya perbuatan itu ada peristiwa beberapa kali. Nah, padahal menurut SOP-nya mereka itu harus melakukan validasi dan verifikasi penghitungan itu setiap jam 5 sore harus close. Ya. Nah, mereka lakukan close gitu. Lah, ini kan berapa tahun kemudian? Lah, apa yang mereka lakukan? Ini kan berbahaya. Ini mereka udah jelas ada, bahkan beberapa kepala cabang, beberapa kali pejabat itu. Iya dong. Artinya kami menduga terkait dengan manajemen ini rapuh lah. Rapuh. Kali ini kalau kayak gini. Iya. Bukan rapuh lah, rapuh sekali. Rapuh sekali. Biasanya kan kalau bank itu agak error dikit, Ya, ini ketat. kan Ya, langsung iya. gitu. Sore udah bisa di. Dan kalau ini tidak ya. ada sesuatu dia akan Sore lindungi, juga. protek terhadap nasabahnya. Iya. Iya. Dia nggak mungkin rugikan. Betul. Kalau kerugian hari itu sore udah ketahuan, CS-nya ganti uang, wajib. Wajib. Selesai itu nggak bertahun-tahun kan Iya. prosesnya. Misalkan kalau dia bank-bank swasta, Ya. bank swasta kayaknya kita nggak pernah mengalami hal seperti itu ya kan. Iya. Ini kan banknya plat merah. Nah, terus kemana kita nabung kalau nggak bank plat merah? Iya. Ini orang banyak kan orang katakanlah orang kampung ya,
PNS gitu ya. Ya dia maunya ya plat merah yang aman. Kalau begini jadi kan bagaimana gitu. Rusak barang itu. Kalau kata Pak Balil cocok barang itu. Iya, cocok barang ini rusak barang itu. Oke mungkin. Menurut Bang nih, pandangan Abang terkait kasus ini kedepannya seperti apa nih yang harus fakta-fakta persidangan kan masih berjalan ya. Ya, kedepannya versi kita apa ini perspektif daripada ini jaksa. Kalau mereka ini BSI ataupun Mabes Polri maupun kejaksaan kita buka uang ini ya buat klarifikasi buat ini keberimbangan nanti dicari ya klarifikasinya ya. Kalau saya yang jelas Jadi gini, kita Pak. perkara ini dibilang sederhana sebenarnya. Kalau saya melihat ya, karena ketika masalah TPPU tadi selalu saya katakan berulang-ulang. Saya tidak yakin kalau terjadi mutasi rekening data bukti kepada Yogi sebagai aliran dasar TPPU-nya itu, ya kan? Ini dilakukan oleh Tiara karena mekanismenya tidak nyaut buku bank dan ATM dan itu tidak disita dari Tiara. Ini faktanya begitu, ya kan? Nah, kemudian kenapa ini dilakukan? Modus operandi atau mindset seperti ini dikondisikan oleh si pemain aktor di belakang ini. Kenapa? Persoalan kan ini menjadi pertanyaan. Ini imbangannya adalah untuk yang saya katakan tadi jagal, yang tadi potensi kerugian tadi. Nah, konstruksi hukumnya terlihat di sini ada di awal dinyatakan oleh ada namanya sertifikat deposito fiktif dan lain sebagainya fiktif. Kan itu. Saya berpikir ini kalau dijumlahi totalnya jangan 6 miliar nih, gitu. Nah, ini katakan apa? Untuk apa dikatakan ini belum menimbulkan kerugian? Karena belum ada pencairan dengan mempergunakan sertifikat deposito itu. Kan tidak bisa dikatakan kerugian itu. Tapi sudah dinyatakan potensi kerugian. Kan seperti itu. Nah, kita lagi mau ngajukan gugatan perdata nih terhadap nasabah yang itu. Ya kan 5 orang ya, yang dinyatakan sertifikatnya tidak terdaftar. Maka saya tertarik di sini modus operandinya pemutasi rekening, sertifikat dibatalkan, kemudian itu adanya penghapusan. Kalau mereka mengatakan tidak terdaftar, kalau versi kita sebagai pengacara harus kita balik dong, ya kan? Penghapusan bukan tidak terdaftar. Kami punya keyakinan karena sertifikat deposito ini tervalidasi, tertulis di situ pegangan. Kalau ini nggak diakui, besok nggak usah deposito lagi, kan begitu. Jadi saya meyakini itu dihapus. Nah, kembali ke pertanyaan apa yang diharapkan dalam hal ini kita sebagai kuasa hukum tidak bisa menerobos itu, menjawab itu. Yang bisa dilakukan menjawab sistem itu adalah OJK. OJK bisa melihat ini dihapus atau tidak terdaftar. Kalau secara administrasi kita nyatakan itu terdaftar karena kita pegang ini depositonya. Kalau ini makanya ini kita kayaknya penting sekali untuk meminta instansi terkait melindungi para nasabah ini. Saya khawatir ini polisi dan penyidikan ini mau melakukan penyitaan terhadap hak-hak ini. Sementara konteksnya ini bukan tidak terdaftar, dihapus, kan gitu. Mungkin kalau kita mau meyakini apakah uang ini ada atau tidak, kita akan bawa ke bank nih. Pencairan untuk buktikan ini tidak terdaftar atau tidak. Begitu kita alihkan, mungkin dia pencet alat tuh ditangkap ini mencairkan bobol katanya, pembobolan rekening BSI, mungkin gitu karena tidak terdaftar. Nah, ini kan benar merahnya di sini sertifikat ini. Mau kita buktikan terdaftar tidak, tapi kalau kita colokkan ke situ, mungkin alarm bunyi nih katanya. Ini pembobolan dengan sertifikat ini karena tidak terdaftar. Kan gitu. Kita pegang begini untuk membuktikan ada perbuatan melawan hukum, ada atau tidak, masih sumir nih. Kita hanya berdasarkan pernyataan jaksa. Katanya itu tidak terdaftar, kan begitu. Nah, dalam konteks keperdataan ini kita minta perlindungan kepada instansi terkait. Jangan coba-coba melakukan penyitaan terhadap surat berharga, ya surat-surat berharga seperti ini dilindungi oleh undang-undang juga, gitu kan. Kalau terjadi manuver, oh ini disita, ini kita nggak punya apa-apa lagi, pegangan apa?
hanya berita penyitaan. Ya. Ini kan gawat gini, makanya kita sini minta OJK dan minta Polri melihat bijak lah gitu kan. Ya. Siapa yang harus ditekan di sini? Nasabah jangan ditekan, gitu loh. Uang sudah dikasihkan. Nah kalau memang dia punya mekanisme sistem, ya buktikan gitu loh. Ya dibuktikan. Saya udah melihat kok ada ini begitu dicolok kan, tapi daftar. Mindset pikirnya penyidik harus objektif. Oh itu dihapus karena pasal penghapusan ada. Kan itu Unsur pasal penghapusan. unsur pasal penghapusan. Siapa yang berpotensi? Bukan nasabah yang menghapus. Ya pasti orang yang pemegang visa di bank. Kenapa? Internal lah. Internal. Kenapa penyidik tidak berpikir ke sana? Kenapa berpikirnya ini palsu? Dan untuk menerapkan 5-5-nya itu Iya, kan. kan aneh situ. Mungkin di sini yang dikatakan proyeksinya nyampe kerugian dari 2 miliar bertambah 6 miliar. Iya. Jadi 8 gitu kan. Aduh, kacau ini. Intinya Bang Erwin bersama tim advokasi Pradi Pergerakan Bengkulu Raya segera mungkin akan memasukkan gugatan perdata yang mana tergugatnya ya BSI dong. Ya, perlindungan apa? Kok perlindungan konsumen ya? Ini kan lebih banyak ini nih orang ngadu ya. Udah masuk komisi 3. Iya. Itu harapan kita. Mungkin kita buka ruang nggak untuk yang komplain-komplain terhadap bank ini kita Iya. terima. Sekali kita gugat kan. Pengaduan masyarakat. Dan masyarakat. Kalau Ya, harapan kita- kita bisa dipanggil Komisi 3 lah Bung Ben ya. Untuk audiensi dan pihak PT BSI juga datang dong supaya klarifikasi. Tapi Komisi 3 itu komisi 3 komisi perbankan tuh komisi 10 ya. enggak, ini kan soal hukumnya. Masalah hukum. Iya, Masalah komisi hukum. 3 tetap. Komisi 3 ya. Ya kita hearing lah. Gimana sih Itu Pak Tarigan yang ngatur. masyarakat ini kok masa jadi hilang uang karena tak hapus. Ini masalah ini paket komplit masalahnya. Jadi, Iya. Masalah hukumnya juga masalah Sistem perbankan. Sistem Iya. perbankannya. Iya. Yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Iya, jadi Itu kalau tagline-nya itu. Kita nabung di bank, kalau ada masalahnya kayak gini, terus yang repot yang nitip uang ya ngapain nabung? Makanya pertanyaan saya itu sistem keamanan bank ini udah bagus ya, pasti bagus. Tapi Di mindset kita kan bagus, Bang. bagus kan Iya. gitu. Karena bagus artinya tidak mungkin dibobol oleh pihak luar. Iya. Ya kan gitu. Potensi yang melakukan orang dalam. Orang dalam bukan dalam konteks jabatan yang rendah, pasti top, manajer. Iya. Sebenarnya begitu kan. Yang berpotensi ngapus. Kalau konteks seperti itu, saya jadi berkeyakinan biarlah bebas nih. Amin. Itu ya. Yang terbaik lah. Iya, tapi kita belum lihat fakta-fakta bukti itu kan baru perspektif dari saksi kemarin. Iya. Tapi ada kejanggalan itu kayaknya saya punya keyakinan. Keyakinan Iya, bebas itu. kalau kejanggalan itu. Bang PTG, 1 menit. Menyimpulkan dan closing statementnya sekalian. Kalau saya tetap pada Betul. melihat penegakan hukum prosedural ini kacau balau. Saya mensinyalir mau digunakan tebang pilih dalam penanganan perkara ini. Nah, itu kita tidak terima. Kami meminta kepada semua instansi nanti akan kami perjuangkan terkait dengan kajian prosedural, berkeadilan prosedural. Siapa yang terlibat ya harus jangan tebang pilih kemudian kemudian dikriminalisasi termasuk kepada pihak keluarga. Dan tim advokasi dari Pradi Pergerakan Bengkulu Raya akan melakukan satu legal action, apakah itu gugatan, apakah itu laporan polisi, dan mungkin secara organisasi dalam bentuk pro bono akan melakukan menampung pengaduan-pengaduan masyarakat untuk melindungi khususnya masyarakat Bengkulu Raya terkait dengan konsumen atau nasabah gitu. Oke. Bang Erwin, silakan Bang, closing statement 1 menit. Proses statement. Saya berharap proses persidangan ini secara adil, jujur, tidak berat sebelah. Karena saya melihat ini aktor di BSI ini kayaknya kuat sekali intervensinya. Dan kami meminta kepada KPK dalam hal ini untuk diawasi, ya kan? Semua pihak-pihak yang terkait sini, termasuk kami ya,
diawasi KPK dalam proses ini, termasuk jaksanya, majelisnya. Karena saya sudah melihat persidangan kemarin ada intervensi kuat. Pada saat kita memanggil siapa? Si pelapor itu. Ari Dharma. Ari untuk hadir, wajib dihadirkan. Kok kayak ada telepon begini gini sampai ada ketersinggungan. Lihat kita. Ya kalau saya sebenarnya waktu itu pengen lihat teleponnya, saya mau lihat siapa. Kan begitu sebenarnya. Tapi untuk menciptakan suasana persidangan yang baik, kita tidak menanggapin itu. Tapi kita melihat ini kawan-kawan, ini peristiwa itu harus kita membuat suatu permohonan perlindungan agar proses persidangan ini diawasi oleh KPK. Seperti itu. Ini baru pernyataan. Kita tim nggak tahu mekanismenya apa, kita menyurati, apa kita hadir atau bagaimana, ya silakan nanti yang mengalir aja atau tidak jadi, itu tergantung pada kawan-kawan. Seperti itu. Ya, kalau saya, karena ini sudah terlampau isunya menarik dan jujur dunia perbankan di Bengkulu hari ini sedang bergoyang kan. Dan supaya mengedukasi masyarakat juga supaya tahu benar dan salahnya, hitam dan putihnya, harapan saya ada satu media yang kemudian berani menyiarkan persidangan ini secara live. Dan supaya masyarakat juga tahu. Kontrol. Iya, itu sebagai kontrol sehingga nggak bisa main-main lagi di dalam persidangan. Kita semua menyadari di sini dan sepakat untuk menghormati persidangan yang mulia ini. Namun kalau tidak ada kontrol juga dari masyarakat, nah sulit juga kita kan. Sidangnya berapa sih? Sidang Seminggu seminggu 2 kali dan terbuka untuk umum. Maksudnya Besok biasanya kan ini nih, nggak boleh ambil foto, nggak boleh ambil. Iya. Mau sidang tuh udah ambil gambar dulu, ada ya. media berhak untuk Kan sidang terbuka, menyampaikan permintaan untuk apa? Ini kan kepentingan publik. Tanggung jawab Ini publik. nasabah masyarakat loh. Apa rugi dulu masyarakat baru nanti dipublikkan. Memang ada beberapa perkara tidak boleh kebijakannya tidak boleh disiarkan ya. Tapi kalau dari prinsip hukum acara, ya, persidangan pun terbuka untuk umum. Lah kenapa nggak boleh disiarkan? Nah, ada hak pers di situ. Ada hak pers juga untuk mempublikasi. Dalam arti luas kan artinya. Seperti apa yang motonya KPK, kalau bersih ngapain risik. Itu. Itu harapan saya Bung Ben. Iya. Ada satu teman media, kalau untuk pemberitaan saya rasa ini sudah cukup menarik isunya untuk kita kemas bareng-bareng kan, untuk kita. Ini demi masyarakat kok. Iya. Ya. Dan satu lagi yang paling penting saya tekankan, OJK Bengkulu segera. Iya, mengambil sikap lah dan proaktif. Mungkin itu. Tadi JK sama Pak JM izin ke PN itu biar bisa lagi. Ya. Nah ini itu tadi. Terima kasih. Terima kasih Jadi, juga Bang PTG, Bang Benny. Siap. ya, Bang Erwin. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar. Amin. Itu apa ya bahasanya kalau di pengacara itu tegakkan hukum walaupun Langit runtuh. Bukan begitu lagi. Kalau tegakkan hukum agar langit tidak tegakkan hukum agar langit tidak runtuh. Kalau itu sudah benar. Ya. Ya. Kalau tegakkan hukum agar langit tidak runtuh, bukan tegakkan hukum walaupun langit runtuh kan begitu ya. Jadi Dibalik logika ya. Justisia et pera mundus. Nah, jadi hukum harus tegak supaya langit tidak runtuh. Iya. Jadi guardian kita ya. Jadi bukan fiat justia et culum, bukan itu lagi, tapi tegakkan hukum agar langit tidak runtuh. Ya. Ini langit udah runtuh nggak adil-adil Iya. ya. Oke, saya selalu. Terima kasih Bung Benny. Terus berjuang untuk masyarakat. Salam buat teman-teman Pradi. Salam juga untuk Kai. Beliau ini pengurus ketua Kai Kota, Bang. Iya. Ketua Kai Kota. Kolaborasi. Iya. Jadi itu tadi pemirsa. Mudah-mudahan yang terbaik apa yang dari yang terjadi dengan suami istri ini tadi ya, masalah perbankan, dan mudah-mudahan ini jadi edukasi. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sekali lagi saya sampaikan tadi ada sebut Mabes Polri, Kejati, OJK
itu mau klarifikasi kita tampung ya. Boleh mau lewat podcast, boleh lewat pemberitaan di media online www.bengkalentimes.com. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.